Matius pasal 23. Ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi. Ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ini kejadian ini saudara terjadi di Bait Allah. Dia sedang mengajar di Bait Allah. Dan banyak orang di sana dengan berbagai-bagai latar belakang. Ada murid-muridnya, ada juga orang-orang biasa, dan ada ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka yang berkuasa sekarang. Jadi pada masa itu saudara, setelah tidak ada lagi nabi, setelah Nabi Maleakhi, 400 tahun sebelum Yesus datang, yang berkuasa menduduki kursi Musa. Musa adalah pemimpin Israel sebelumnya. Dia adalah hakim. Dia yang menghakimi. Kalau ada masalah, ada apapun yang terjadi bagi orang-orang Israel, selama 40 tahun dia bersama-sama dengan mereka dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Musa lah yang jadi pemimpin. Jadi apa yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus ini, kursi Musa adalah kepemimpinan Musa telah digantikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selama 400 tahun. Jadi Yesus mengatakan di sini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi artinya begini saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mengajarkan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, namun mereka tidak melakukan. Jadi apa artinya ini saudara? Mereka hanya mengambil kursinya saja, mengambil jabatan Musa itu, tetapi mereka tidak mau melakukan firman. Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi mereka hanya sebagai apa saja, mengambil posisi saja. Jadi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Inilah kelakuan ahli-ahli Taurat ini, saudara. Bajunya baju orang yang luar biasa, pemimpin agama. Nah, itu dia yang dimasukkan Yesus itu. Baju mereka itu. Mereka memakai tali sembayang yang lebar, biar ketahuan semua orang bahwa saya ini adalah ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin yang menggantikan Musa. Itulah yang dimaksudkan Yesus. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi. Ya sudah pastilah, karena mereka sudah memakai bajunya. Ya, kalau sudah bajunya berbeda di tengah-tengah masyarakat, rabi. Nah, itu dia. Jadi mereka tidak melakukan firman Tuhan, tetapi mereka berbajukan itu, baju rabi. Ayat 8, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu,
dan kamu semua adalah saudara. Dia mengatakan ini saudara kepada semua orang pada saat itu. Janganlah kamu disebut rabi, artinya jangan kamu tiru orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat itu. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Artinya jangan kamu sebut orang yang semacam itu adalah Bapa, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Karena kuasa daripada orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini sangat besar, sehingga mereka sangat menentukan. Jadi apapun yang mereka buat, walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena mereka sudah menjadi pemimpin, maka orang harus tunduk. Apapun yang terjadi. Ya banyak juga sekarang ini ada juga itu. Karena dia orang yang terhormat, walaupun salah yang buatnya, tidak ada yang berani menegurnya itu. Diaminkan saja. Nah itu. Makanya Yesus mengatakan itu jangan kamu panggil mereka Bapa. Artinya jangan terlalu menghormati mereka lah. Ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, jadi Yesus mengatakan hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa Mesias? Yesus. Aku pemimpinmu. Dia mengajarkan ini, saudara. Ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi Yesus sudah mengajarkan ini, saudara, dan dia mengajarkannya lagi, bahwa siapa yang benar-benar mau menjadi yang terbesar itu harus menjadi pelayan. Nah, bukan menjadi orang yang suka mengatur begitulah. Nah, dan dia sudah melihat bahwa memang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bergaya seperti itu. Suka mengatur. Ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah pengajaran Yesus, saudara. Jadi dia mau semua orang yang menjadi pendengarnya itu, atau juga murid-muridnya, harus merendahkan diri. Ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Luar biasa. Ada orang Farisinya di situ, saudara. Ada juga ahli-ahli Tauratnya di dalam bait Allah ini. Tegas dia, saudara. Yesus tidak takut melakukan itu. Kenapa dia tidak takut? Kalau kita sendiri pasti nggak akan berani. Semua orang di situ ada. Dia mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada nggak dari kita berani itu menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin di dalam satu perkumpulan? Berani nggak? Kalau sudah kita lihat contohnya, dia melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran. Berani nggak? Yesus mengatakan ini di depan mereka. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Munafik, langsung dia katakan itu. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Jadi dia mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang munafik. Orang yang sedang menutup pintu bagi orang supaya orang tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Artinya mereka ini adalah penyesat. Mereka menyesatkan orang.
Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka untuk berusaha untuk masuk. Artinya banyak orang sebenarnya ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, ingin mengenal Tuhan yang benar, Allah yang benar. Tetapi orang-orang Farisi ini karena mereka sudah ahli dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, mereka menutup jalan orang masuk. Jadi mereka menganggarkan kesarjanaan mereka di dalam teologi Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar dan mereka melakukan apa yang tidak benar. Maka Yesus mengatakan, kamu hai orang-orang munafik, kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Jadi banyak itu saudara, artinya orang-orang yang sebenarnya menghalang-halangi orang untuk bisa mengenal Allah yang benar. Itu yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan sejak abad pertama sampai sekarang ini saudara masih ada yang seperti itu. Dengan mengelabui orang, dengan keahliannya, dengan kesarjanaannya. Jadi orang banyak percaya kepada mereka karena sudah mereka belajar. Mereka mungkin sudah doktoral di dalam teologi. Sehingga apapun yang mereka katakan tidak ada orang yang berani menyangkal. Gak ada orang yang berani mengatakan itu tidak benar. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Terjadi saudara. Banyak orang yang sudah ahli teologi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Itu artinya sama seperti orang-orang Farisi di masa Yesus adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Padahal Yesus sudah mengajarkan apa yang benar sebenarnya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah hakim pada akhir zaman. Dialah yang menentukan kehidupan. Dia mengatakan sendiri itu. Bahwa dia adalah hakim. Dialah yang membangkitkan orang pada hari akhir zaman. Dia memiliki seluruhnya kuasa untuk menghakimi. Dialah yang menjadi juru selamat. Dia adalah Mesias. Dan dia sudah buktikan bagaimana ia menyelamatkan manusia. Dia sudah banyak melakukan mujizat-mujizat untuk menyelamatkan orang-orang di masa dia mengajar. Itu adalah buktinya. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Dia sudah melakukan itu sudah. Tetapi sampai sekarang masih ada daripada doktor teologi mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Bukan Mesias. Inilah yang telah terjadi sudah lama, 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan heran saudara kalau masih ada yang seperti ini sekarang. Ya. Ayat 4. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Yesus telah mengatakan ini saudara, ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini artinya saudara, bahwa di masa Yesus saja sudah ada yang membuat yang seperti ini. Karena agama Yahudi pada saat itu sudah lama berdiri. Jadi mereka juga melakukan rekrutan
mereka membesarkan agama mereka. Maka Yesus mengatakan di sini, kamu menjadikan orang menjadi penganut agamamu. Jadi agama yang mereka sampaikan itu apa? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah beragama Yahudi. Jadi baru-baru ini saya melihat ada yang mengatakan bahwa Pauluslah yang melakukan itu. Itu adalah penafsiran yang salah. Mereka berani mengatakan itu. Bahwa Pauluslah yang melakukan. Paulus itu adalah orang yang menjadi saksi Yesus. Bukan beragama Yahudi. Sebelumnya memang dia adalah orang yang beragama Yahudi, orang Farisi juga, tetapi Paulus itu sudah bertobat ketika Yesus menghalangi dia di jalan. Ketika ia pergi untuk membantai orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, ini lama sesudah Yesus mengajar ini baru ada itu. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus sesuai dengan timingnya, waktunya maksudnya. Waktunya kapan dia melakukan itu. Kapan Yesus mengajarkan ini. Dan kapan Paulus pergi ke Antiokhia itu. Kan lama sesudah ini. Sudah lama baru itu. Jadi yang disampaikan Yesus di sini adalah kepada orang-orang Farisi yang ada di depan matanya saat itu. Bukan Paulus. Kalau cerita Paulus lain lagi. Paulus itu adalah seorang murid dari Barnabas. Barnabas itu adalah murid dari para murid Yesus. Jadi murid Yesus, baru Barnabas, baru Paulus. Jadi dia ini hanya sebagai orang yang menjadi saksi. Tetapi dia tidak melihat langsung Yesus itu. Dia sebenarnya hanya menuliskan apa yang telah diajarkan bagi dia oleh para murid. Tapi itu pun bukan murid langsung. Para murid maksudnya murid mereka, murid para rasul itu. Jadi kita harus tempatkan Paulus itu di tempat yang pas. Dia tidak langsung berjumpa dengan Yesus. Dia tidak diajar oleh Yesus secara langsung. Jadi kalau ada kesaksiannya yang agak-agak membingungkan, mari kita baca Injil lagi. Kalau ada yang kurang paham. Karena banyak dari surat-surat Paulus itu juga yang telah diputar balikkan. Itu sebabnya maka kalau ada yang kurang mengerti tentang surat-surat Paulus, mari kita kembali kepada Injil, yaitu kesaksian langsung dari para murid Yesus. Yang pada saat itu mereka menyaksikan langsung. Mereka mendengar pengajarannya secara langsung. Mereka sudah bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan, menyembuhkan banyak orang. Mereka melihat bahwa ketika Lazarus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Paulus tidak. Ya, saudara, jadi kesaksian yang akurat itu ada di dalam kitab Injil. Ya. Ayat 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Jadi banyak yang sudah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini yang membuat perubahan-perubahan. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Jadi Yesus menyampaikan bahwa sebenarnya bait suci itu lebih penting daripada emas. Itu maksudnya. Ayat 18. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Nah, itu pengajaran orang Farisi.
Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Kenapa saudara? Karena itu pemasukan mereka, persembahannya. Itu maksudnya. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Jadi mezbah itu ada di dalam bait Allah. Jadi Yesus mengatakan mezbah itu lebih penting dari persembahannya. Tapi menurut orang Farisi, orang ahli Taurat, persembahannya yang penting. Karena itu ada bagian mereka di situ. Oke. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Artinya semuanya itu sebenarnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Artinya bersumpah demi Allah. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya begini saudara, sudah terjadi pengabaian, diabaikan, mereka mengabaikan itu belas kasihan. Mereka tidak berbelas kasihan. Mereka tidak adil dan mereka tidak setia, itu maksudnya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya belas kasihan. Kalau ada orang yang berkekurangan, ada orang yang sakit, ada orang yang merasakan satu masalah. Jadi Yesus mengatakan seharusnya orang Farisi dan ahli Taurat itu lebih mementingkan itu, belas kasihan itu, keadilan itu. Tapi mereka tidak melakukan itu. Yang terpenting bagi mereka, yang penting persepuluhan. Yang penting ada persepuluhan, oke kita main. Tapi kalau tidak ada, itu tidak. Nah, jadi itu yang mereka utamakan. Bukan maksudnya yang itu juga tidak, ini jangan diabaikan. Artinya bolehlah. Tapi yang terpenting itu kalau contohnya orang dia pun belum makan, kamu tagih dia untuk kasih persembahan, nah itu nggak benar. Itu maksud Yesus. Nggak benarlah kamu orang Farisi, orang ahli Taurat bergayanya luar biasa. Sementara orang yang menjadi jemaatmu hidupnya hancur-hancuran, kau tidak peduli, itu masalah itu. Jadi Yesus sudah mengatakan ini, celakalah kamu. Itu. Jadi harus lebih diutamakan itu belas kasihan, jangan tagihan kita sama dia. Itu luar biasa. Jadi Yesus sudah mengatakan ini saudara, dan sampai sekarang masih terjadi yang seperti ini. Banyak orang tidak mengutamakan belas kasihan dan keadilan. Yang penting aku, untuk aku dan untuk aku. Nah ini, ya, makanya Yesus menegur, celakalah kamu yang melakukan ini. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan yang dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi hanya bagian luar saja yang bagus dari penampilan saja. Itu maksud Yesus.
penampilanmu okelah, kamu pakai jubah, kamu pakai tali sembayang yang panjang dan lebar. Penampilanmu, tapi isinya dirimu, hatimu itu kamu tidak memiliki belas kasihan. Karena Yesus mengatakan yang terpenting itu adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Lebih penting dari persembahan. Itu belas kasihan itu. Berbelas kasihan kepada orang lain. Adil dalam memutuskan perkara. Dan setia kepada Tuhan. Kamu tidak setia. Kamu membelokkan, makan, kamu menutup pintu kerajaan sorga bagi orang, di depan orang. Itu yang Yesus sampaikan. Ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi Yesus sudah menyampaikan ini kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka ada di situ. Keras. Ya. Jadi wajar saja memang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersengkongkol mereka untuk berbuat jahat kepada Yesus, karena Yesus tegas. Kalau hamba Tuhan sekarang menyampaikan ketegasan, apakah dia berani? Sebagai saksi daripada Tuhan Yesus, mari kita melakukan kebenaran seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita berkhotbah, jangan takut, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu sakit. Ini sakit, saudara. Di depan mata semua orang. Dia mengatakan ini. Celakalah kamu. Dan orang yang dia katakan ini bukan orang biasa. Orang terkemuka di dalam bait Allah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Wow. Luar biasa. Artinya dosa nenek moyangmu itu sudah kamu ambil juga ya berarti. Kamu bersaksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh. Wow. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangnya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ngeri sekali ya. Ini Yesus luar biasa ini. Ngeri ini. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria orang Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Ini maksudnya yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa lalu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini.
Artinya dosa-dosa nenek moyang mereka itu mereka akan tanggung. Ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Bahwa mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan orang-orang Israel itu untuk bisa lebih taat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi itu sudah pernah terjadi, saudara. Jadi setelah Yesus mati dan dibangkitkan naik ke sorga, tidak lama setelah itu tahun 70 itu Yerusalem, bait Allah itu dihancurkan, saudara. Itu sudah terjadi. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sudah terjadi, saudara. Jadi itulah pengajaran Yesus yang keras di bait suci. Berhadap-hadapan, dia tidak ngomong kepada orang lain. Jadi kalau Yesus itu menegur langsung di hadapan mereka. Kamu adalah orang munafik. Memang resiko itu, saudara. Kalau kita buat sekarang itu ya pasti kita juga dibenci orang. Mereka akan tidak mau. Kalau kita berkhotbah di satu tempat dengan gaya, nggak usah 100% seperti ini, saudara. 50% saja. Besoknya kamu tidak akan dipanggil khotbah. itu terjadi, saudara. Jadi ya Yesus sudah melakukan ini, memberikan teladan bagi kita. Bagaimana kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Walaupun akibatnya ada bagi kita, saudara. Memang itu adalah resiko sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dan memang banyak ketakutan sekarang, saudara. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta merasa takut. Dan memang sudah terjadi di gereja-gereja yang lama itu juga sudah terjadi, saudara. Mereka diturunkan dari atas mimbar kalau tidak sesuai dengan keinginan hati jemaat. Ini sudah terjadi, sudah banyak terjadi. Diturunkan itu pendeta itu yang sedang berkhotbah. Jadi maka pendeta-pendeta juga takut menyampaikan firman. Maka apa yang terjadi, saudara? Orang sekarang menyesali. Kenapa anak-anak muda sekarang? Kenapa orang-orang Kristen sekarang jauh daripada kebenaran? Kenapa? Karena sudah terjadi yang seperti itu. Kalau disampaikan kebenaran, mereka tersinggung. Para orang-orang yang berkuasa di dalam gedung gereja, di dalam perkumpulan, mereka akan marah. Diturunkan dari mimbar. Bagi saudara yang kekasih, para hamba Tuhan dimanapun berada, mari kita teladani Yesus. Apapun resikonya, kita adalah saksi Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran. Jangan kita takut menyampaikan apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada resiko yang kita hadapi yang lebih besar kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita tidak mengatakan kebenaran, maka kita yang akan ditagih oleh Tuhan. Yesus sudah menyampaikan contoh atau teladan. Jangan kita teladani yang lain, saudara. Teladan kita adalah Yesus. Kalau ada teladan yang lain, rangkullah, ikuti ajalah. Nah, itu memang betul itu untuk memperbanyak jemaat. Nah, tetapi itu sama dengan menutup pintu-pintu
di depan orang, pintu kerajaan sorga kita sedang menutupnya. Artinya kita lebih memilih untuk melakukan sesuai dengan keinginan dunia daripada keinginan Tuhan. Ya, kalau kita tahu itu salah, dan kita harus menyampaikan apa yang benar, saudara. Memang sulit ini, saudara, menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang yang lebih besar hidup di dalam kegelapan. Jadi tidak ada yang berani. Jadi sekarang makanya merajalelalah orang-orang yang melakukan apa yang tidak benar. Karena hamba-hamba Tuhannya sudah takut. Karena takut dia nanti digeser kedudukannya. Dia tidak lagi diakui sebagai pendeta. Aduh, jangan, saudara. Harta milik kita adalah kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Mari kita lakukan kebenaran. Mari kita sampaikan kebenaran. Kalau kita tidak melakukan itu, yang menjadi penanggung jawab itu adalah kita sendiri, saudara. Jadi apa gunanya, saudara, kita memiliki jabatan, pangkat, atau uang yang banyak, tetapi jiwa kita binasa karena kita tidak menyampaikan kebenaran. Jadi mari kita menjadi orang yang meneladani Yesus di dalam apapun yang kita lakukan. Dia adalah teladan kita. Dia adalah batu penjuru. Saya sudah mengalami itu, sudah. Kalau saya menyampaikan kebenaran, banyak orang yang tidak senang. Sehingga saya tidak dipanggil untuk berkhotbah lagi. Itu nggak masalah. Sampai sekarang saya masih hidup. Tuhanlah yang menjamin hidup kita, saudara yang kekasih. Hamba-hamba Tuhan dimanapun, sampaikanlah kebenaran seperti Yesus menyampaikannya. Jangan takut. Yesus mengatakan, kalau kamu ini adalah domba-dombaku, aku memelihara kamu. Aku bersama kamu. Sampai selama-lamanya, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yesus sudah mengatakan itu, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi saksi Tuhan. Jangan kita takut terhadap apapun, karena memang itu memang sudah resiko sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Kita baca sekali lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang kita ajarkan yang diperintahkan Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini dia katakan kepada murid-muridnya, saudara. Murid-murid Yesus pada saat itu, dia mengajarkan mereka dan memerintahkan mereka supaya mereka melakukan, mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada semua orang. Artinya jangan takut. Jadilah saksiku. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, memang Yesus mengatakan kepada mereka, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi memang ini perlu juga, saudara, yaitu Roh Kudus. Kalau hanya keberanian biasa, saudara, memang itu sangat sulit, ya. Tetapi Yesus sudah mengatakan kepada mereka supaya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya supaya kamu kuat, tidak ketakutan untuk menjadi saksi Yesus. Tidak seperti Petrus sebelum Yesus dihukum. Ketika Yesus ditangkap, dia pergi ke situ bersama-sama. Dia melihat bagaimana Yesus diadili. Tapi ketika dia ketahuan bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia menyangka. Itu sebelum dia menerima Roh Kudus. Tetapi sesudah itu, Petrus sangat berani. Makanya dia tidak takut. Bahkan dia sampai dia disalibkan terbalik. Memang ini adalah satu hal yang berat. Makanya Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bersaksi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih, anak-anak Tuhan yang ada dimanapun, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan juga hidup di dalam kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita harus menyucikan diri sama seperti Yesus sehingga kita layak untuk menjadi baik Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan memiliki keberanian yang sama yang pernah terjadi kepada murid-murid Yesus di abad pertama. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pasal 23 ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di bait Allah, dan itu bukan di era Paulus. Paulus belum ada di situ. Ya, karena ada yang salah mengerti. Yang mengatakan bahwa Pauluslah yang disampaikan itu. Di dalam ini Paulus yang diceritakan bahwa dia itu yang menyeberangi lautan untuk mengabarkan Injil. Beda. Orang Farisi di sini adalah orang Farisi yang beragama Yahudi, bukan beragama Kristen, saudara. Jadi saudara-saudara yang melakukan penipuan-penipuan yang seperti itu, bertobatlah. Ya. Ini kejadiannya berbeda, bukan di masa Paulus. Dan kamu harus tahu bahwa Paulus itu bukan murid langsung daripada Tuhan Yesus. Dia adalah murid daripada murid Yesus. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin.